星球深处竟然是一座宫殿，见过尊者。我的人，无论你怎么挣扎，都必死。好强的威压，有可怕的，还真厉害，竟将一位宇宙尊者耍得你死定了。Halo semua, selamat datang di channel Lord Universe. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Bagi kalian yang memiliki rezeki lebih, Mimin tunggu kehadirannya di membership Lord Family. Ada banyak keuntungan yang bisa kalian dapatkan. Salah satunya kalian bisa menonton 5 video lebih awal dari yang lain. Melanjutkan dari episode sebelumnya, terhitung, ada 3 tingkat utama perkembangan kultivasi. True God, kemudian Void True God, dan yang tertinggi adalah Eternal True God. Untuk naik dari satu tingkat ke tingkat berikutnya, kesulitannya meningkat luar biasa. Jumlah Eternal True God yang sangat sedikit di dunia jin sudah cukup menjadi bukti. Untuk menjadi True God, ada 2 jalur. Jalur kekuatan ilahi dan jalur hukum, law. Jalur hukum adalah yang paling umum, sementara jalur kekuatan ilahi jauh lebih sulit. Jika memilih jalur ini, tingkat gen kehidupan akan terbagi menjadi 3 tahap. Siapapun yang mampu mencapai tahap ketiga, gen kehidupan hingga 90.000 kali lipat, akan dianggap sebagai legenda. Dengan kata lain, untuk menjadi True God melalui jalur kekuatan ilahi, seseorang harus mencapai gen kehidupan 90.000 kali lipat. Kesulitannya sangat besar, namun bila berhasil, True God tersebut akan memiliki kekuatan setara Eternal True God. Bahkan Void True God bisa dicapai dengan sangat mudah. Luo Feng menyelesaikan pembacaan informasi itu sambil mengernyit. Jalur kekuatan ilahi benar-benar terlalu sulit. Membutuhkan gen kehidupan 90.000 kali lipat, sesuatu yang bahkan sulit dibayangkan. Sebelum era reinkarnasi ini berakhir, mampukah aku mencapai angka itu? Luo Feng tidak yakin. Namun dia tahu satu hal, apapun yang terjadi, dia harus berusaha sepenuhnya. Bahkan jika nantinya gen kehidupannya belum mencapai batas itu, dia tetap akan berusaha menembus menjadi True God. Setelah selesai memeriksa semuanya, Luo Feng berkata, "Aku ingin melihat warisan yang tersedia." "Bisa," jawab sosok emas itu. Layar berubah, menampilkan daftar warisan yang sangat besar. Harta karun, senjata otomaton, perlengkapan tempur jarak dekat, dan banyak kategori lainnya. 5.000 kredit militer, 10.000 kredit militer, 100.000 kredit militer. Luo Feng kagum. Banyak warisan membutuhkan jumlah kredit militer yang sangat besar. Beberapa bahkan hanya bisa ditukar oleh prajurit dari unit khusus. Harga-harga ini benar-benar mahal. Hah? Tahap kedua teknik rahasia kekuatan ilahi. Untuk tingkat ahli law, membutuhkan 1 juta kredit militer. Luo Feng terkejut. Ternyata dunia jin menyimpan teknik rahasia yang luar biasa kuat, setara 2 jilid pertama pemusnahan. Setelah membaca daftar warisan dan melihat berbagai harta, Luo Feng hanya bisa menghela napas melihat jumlah kredit yang dibutuhkan. "Aku ingin melihat harta jenis pelindung," katanya. Layar kembali berubah. Setiap item dilengkapi gambar, deskripsi, dan harga kredit militer. Armor tingkat True God rata-rata berharga sekitar 10.000 kredit militer. Senjata True God bervariasi, yang termurah sekitar 2.000, sementara yang termahal hingga 1 juta kredit militer. Kapal perang True God yang paling murah pun berharga 50.000 kredit militer. Harta jenis istana adalah yang paling mahal. Setelah itu, harta tipe jiwa tertinggi, lalu tipe domain, tipe armor, dan yang terakhir tipe serangan. Banyak harta serangan atau istana memiliki harga mencapai 1 juta kredit militer. Luo Feng agak lega. Dengan lebih dari 300.000 kredit militer, dia masih bisa menukarkan beberapa harta tingkat tinggi. Setelah membaca sepanjang hari, Luo Feng menegakkan tubuhnya. "Aku ingin melihat harta automaton." Tujuannya datang ke dunia jin memang 3. Mengumpulkan mayat True God sebagai bahan, menyelidiki rahasia dunia jin, dan mencari harta automaton yang kuat sebagai senjata utama. Layar menampilkan daftar pendek, hanya beberapa lusin automaton tingkat True God. Jelas, automaton tingkat lebih tinggi tidak ditampilkan karena kekuatan Luo Feng belum cukup.
86 jenis? Luo Feng melihat satu persatu. Setiap automaton memiliki gambar dan penjelasan singkat. Sayap awan hitam. Luo Feng langsung mengenalinya. Harta ini sangat unggul dalam melarikan diri dan menjebak musuh meski serangannya lemah. Kapten di Nine Smoke Marsh pernah menggunakannya untuk menahan Luo Feng. Kekuatan penahannya sangat menakutkan. Daftar harga automaton mengejutkan. 100.000, 120.000, 150.000, 300.000, 1 juta, hingga 3 juta kredit militer. Semakin tinggi jenisnya, semakin cepat harganya melonjak. Luo Feng tidak memaksa memilih yang terlalu mahal. Dia fokus pada harga sekitar 300.000 kredit militer. Di sana, dia melihat sebuah pedang besar yang memikat, Misty Blade, automaton tingkat True God, biasa. Harga, 320.000 kredit militer. Kekuatan, serangan sangat kuat. Kelemahan, konsumsi kekuatan ilahi sangat tinggi. Ini cocok sebagai senjata utama Luo Feng. Dia terus melihat ke bawah daftar. Semakin jauh, semakin aneh dan unik harta automaton itu. Ada kapal perang automaton setara perahu mausoleum dan tipe serangan otomatis. Hingga akhirnya, yang terakhir, Luo Feng menahan napas. Wookiee God, automaton tingkat True God, unik. Dibuat langsung oleh Yang Mulia Raja Ilahi. Hanya ada satu. Harga 30 juta kredit militer. Hanya makhluk besar yang sudah menerima segel jin yang boleh menukarnya. Tidak ada satupun makhluk sepanjang sejarah dunia jin yang pernah berhasil menukarnya. Kemampuannya luar biasa. Pertahanan nyaris mustahil ditembus. Serangan sangat kuat. Kecepatan ekstrim. Satu-satunya kelemahan, konsumsi kekuatan ilahi terlalu besar. Melihat gambarnya, automaton berbentuk monyet ramping dengan ekor panjang. Luo Feng bisa merasakan betapa cepatnya harta itu. Wookiee God. Luo Feng menggertakkan gigi. Harganya luar biasa tinggi. Dan meski punya kredit sebanyak itu, dia tetap tidak memenuhi syarat. Harus menjadi True God atau ahli law yang telah menerima segel. Luo Feng meminta informasi tentang segel itu. Biayanya 500 kredit militer. Setelah layar berganti, Luo Feng membaca penjelasannya. Menerima segel berarti mencapai kesempurnaan puncak. Mereka yang layak menerima segel diberi tanda jin, simbol kehormatan tertinggi. Di dunia jin, hanya 4 jenderal besar yang pernah menerima segel. Kekuasaannya berada di atas seluruh Void True God. Persyaratan segel sangat ketat. Eternal True God yang hebat akan otomatis mendapatkannya. Void True God yang layak hanya 1 dari sejuta. Sementara sejak penciptaan Wookiee God hingga era ini, belum pernah ada satupun True God yang menerima segel. Setelah Dewa Wuci diciptakan oleh Yang Mulia Raja Suci, tidak ada lagi dewa sejati yang berhasil disegel. Untuk para ahli hukum, tidak ada satupun yang mendekati tingkat penyegelan. Begitu seseorang berhasil menjadi makhluk agung tersegel, statusnya langsung melambung. Ia akan berada di posisi yang hampir setara dengan 4 jenderal dan akan memperoleh berbagai keuntungan luar biasa, seperti Dewa Wuxi yang nilainya tak ternilai. Namun, syarat untuk menjadi makhluk tersegel hampir mustahil dipenuhi. Banyak talenta hebat dari dunia jin tersaring di tahap ini, namun tetap saja banyak yang berharap bisa disegel. Luo Feng membaca materi itu sambil mengerutkan kening. Ingin disegel? Bagaimana caranya? Ia memandang makhluk emas di depannya dan bertanya, apakah ada tugas yang bisa membantuku menjadi makhluk tersegel? Ya, jawab makhluk emas itu dengan dingin. Tugas apa? Tanya Luo Feng. Ia ingin mencobanya karena ia sangat percaya diri sebagai pewaris Sungai Duandong. Makhluk emas itu berkata, prajurit dari Python River Army, sebagai ahli hukum, hanya ada 2 cara bagimu untuk disegel. Luo Feng mendengarkan dengan serius. Cara pertama, lanjut makhluk emas itu. Ada 2 syarat. Jika kamu memenuhi keduanya, kamu akan disegel. Syarat pertama, kamu harus melangkah di jalan kekuasaan suci hingga menjadi dewa sejati. Lalu tingkat gen kehidupanmu harus mencapai 90.000 kali. Setelah itu, jangan langsung menembus menjadi dewa sejati. Biarkan 4 jenderal mengujimu terlebih dahulu.
Syarat kedua, dalam permainan dasar Rhinoceros Emperor Game, ada 10.081 game. Jika kamu bisa menyelesaikan semuanya, kamu memenuhi syarat. Jika 2 syarat ini terpenuhi, kamu langsung disegel dan mendapat banyak hak istimewa. Statusmu bahkan setara dengan 4 jenderal. Luo Feng tercengang. Ini gila. Siapa yang menetapkan syarat seperti itu? Tanyanya. Yang mulia Raja Suci, jawab makhluk emas itu. Jalan kekuasaan suci, tingkat gen 90.000 kali. Bahkan bagi peradaban kuno, ini hampir tidak mungkin. Di dunia jin yang serba terbatas oleh militer, mencapai tingkat gen seperti itu benar-benar mimpi. Namun syarat kedua, jauh lebih tidak masuk akal. Menyelesaikan 10.081 game Rhinoceros Emperor Game. Bahkan, para pewaris Sungai Duandong pun tak sanggup melakukannya di tahap ahli hukum. Mereka yang bisa melakukannya pasti akan menjadi Raja Dewa di masa depan. Kedua syarat itu gila. Jika seseorang bisa mencapainya, ia akan menjadi makhluk paling luar biasa di seluruh peradaban kuno. Luo Feng menggeleng. Ada 2 jalur, kan? Bagaimana dengan jalan kedua? Makhluk emas itu menjawab. Raja Suci tahu jalan pertama terlalu sulit. Karena itu dia membuat jalan kedua. Tugas penyegelan. Semua ahli hukum bisa melamar. Saat periode tugas dimulai, kamu akan mengetahui syaratnya. Jika kamu menyelesaikannya, kamu akan disegel. Tingkat kematiannya berapa? Tanya Luo Feng. 90%. Hanya 10% yang selamat dan sepanjang sejarah, tidak ada satupun yang berhasil menyelesaikan tugas penyegelan. Luo Feng terkejut. Di era tanpa akhir, belum pernah ada yang berhasil. Tugas apa itu? Tanya Luo Feng lagi. Jika kamu mendaftar, kamu akan mengetahuinya saat waktunya tiba. Untuk sekarang, tingkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Selesaikan beberapa misi tingkat inkarnasi. Luo Feng mengangguk. Di atas danau raksasa, Wu He melayang gelisah. Ia terus menggumam. Kenapa dia belum datang? Dia hanya pergi ke satu pos senjata. Harusnya sudah kembali. Jangan bilang dia mengubah semua tubuh dewa sejati. Itu menjadi kredit militer. Bima Sakti. Hidupku bergantung padamu. Aku punya banyak barang berharga. Jika dia mau, akan kuberikan. Ia sangat cemas. Tiba-tiba matanya bersinar. Sosok muncul melalui teleportasi. Bima Sakti, Bima Sakti. Wu He terbang cepat menghampiri Luo Feng. Luo Feng tersenyum. Tenang, kita turun dulu. Mereka mendarat di sebuah pulau kecil. Wu He melihat sekeliling. Tempat ini bagus sekali. Sederhana, tapi punya rasa alami yang kuat. Bahkan ayahku tidak bisa membuat tempat sebagus ini. Ini rancangan prajurit sebelumnya, jawab Luo Feng. Aku malas. Jadi kubiarkan saja. Wu He mengangguk malu. Benar, yang penting kekuatan. Berhenti menyanjungku, kata Luo Feng. Kau buruk sekali soal itu. Wu He tersipu. Aku sudah menyimpan bagianmu, kata Luo Feng. Wu He langsung lega. Tapi Luo Feng menambahkan. Sekarang tunjukkan ketulusanmu. Keluarkan barang berhargamu. Wu He menarik napas dalam-dalam. Baiklah. Wah, ia mengeluarkan satu set armor bersisik hijau. Ini armor dewa sejati yang kubawa. Kualitasnya lebih baik dari milik Python River Army. Luo Feng tetap tenang. Wu He melanjutkan. Dan ini kapal dewa sejati dari Northern True Ocean. So, kapal kuno emas itu mendarat. Luo Feng melirik, lalu mengalihkan pandangan lagi. Wu He makin panik. Aku juga punya senjata dan pelindung ahli hukum yang kukumpulkan dari Nine Smoke Marsh. Ia mengeluarkan gelang penyimpanan. Ini semuanya. Apakah cukup? Luo Feng menggeleng. Tidak. Wu He makin gelisah. Luo Feng tahu masih ada sesuatu yang lebih berharga. Sesuatu yang benar-benar ia sembunyikan. Akhirnya, Wu He menggertakkan gigi. Baiklah. Aku memang membawa satu barang berharga dari Northern True Ocean. Aku bisa memberikannya. Tapi setelah itu, aku ingin kapalku kembali. Mata Luo Feng langsung berbinar. Ia tersenyum tipis. Keluarkan.
Wu He diawasi langsung oleh Luo Feng. Karena tidak punya pilihan lain, Wu He akhirnya menggertakkan gigi dan mengeluarkan harta paling berharga yang ia bawa ketika bergabung dengan tentara. Begitu Luo Feng melihat harta itu muncul di tanah kosong, ia menunjukkan rasa puas yang besar. Kesepakatan pun segera selesai. Bima Sakti, aku tidak akan memaksamu lagi. Setelah mendapatkan mayat dewa sejati, Wu He pergi tanpa banyak bicara. Baik, jawab Luo Feng sambil tersenyum ramah. Wu He berubah menjadi cahaya dan menghilang dengan sekali teleportasi. Luo Feng hanya bisa menggeleng sambil menghela napas. Dia memang pantas menjadi putra penguasa Samudra Sejati Utara. Luar biasa. Kesepakatan ini benar-benar berharga. Kesepakatan itu membuat Luo Feng kehilangan satu mayat dewa sejati. Sebagai gantinya, Wu He membayar dengan satu baju perang tingkat dewa sejati, sejumlah besar pelindung senjata ahli hukum, dan satu harta jenis robot. Harta robot itu bernama Seven Searing Flying Armor. Harta kelas menengah tetapi sangat unggul untuk bertahan hidup dan melarikan diri karena kemampuan mengganti arah dan menghindarnya yang ekstrem. Untuk menukarnya di pusat militer, membutuhkan 120.000 kredit militer. Namun, bila dijual kembali ke militer, nilainya hanya 100.000 kredit militer. Bukti betapa tidak adilnya sistem kredit militer. 100.000 kredit militer saja bisa mengubah kondisi putus asa menjadi peluang hidup. Dan kredit militer hanya bisa diperoleh jika berhasil menyelesaikan misi. Dengan mendapatkan mayat dewa sejati dari Luo Feng, Wu He bukan hanya selamat, tetapi juga mendapat tambahan 10.000 kredit militer. Awalnya Wu He berpikir bahwa membawa banyak harta akan membuatnya mampu menghadapi misi apapun, bahkan misi tingkat bencana. Namun begitu misinya dimulai, ia langsung tertampar realita. Huru hara pertama saja membuatnya hanya mendapatkan sebagian kecil kredit militer. Lalu huru hara berikutnya membuatnya sadar bahwa setelah perang besar antara Gunung Xuanyu dan Rawa Asap 9 berakhir, dua kekuatan besar itu pasti akan sangat waspada. Mimpi membunuh ribuan ahli hukum di pinggir wilayah Rawa Asap 9 hanyalah angan-angan. 3 pasukan lain, pasukan Kapten, Kufa, dan Yuluo, setidaknya berhasil mendapatkan sebagian senjata dan baju perang. Hanya Wu He yang tidak mendapat apa-apa. Jika ia bertemu kelompok mereka, ia pasti akan tersingkir. Yang paling buruk, sebelum menyelesaikan misi, ia tidak bisa menukarkan apapun di titik militer. Ia bahkan tidak bisa menukar Seven Searing Flying Armor. Satu-satunya jalan selamat hanyalah meminta bantuan Luo Feng. Setelah kesepakatan dengan Wu He, Luo Feng masih memiliki lebih dari 30 mayat dewa sejati. Karena itu ia tidak terburu-buru membeli harta baru. Sementara itu, para prajurit dari pasukan lain terus menghubunginya memakai token transmisi. Bima Sakti, kumohon, tolong aku sekali ini saja. Aku akan memberikan semua hartaku sebagai ganti satu mayat dewa sejati. Bima Sakti, bila kau membantu, mulai hari ini aku hanya akan patuh padamu. Bahkan, kalau kau menyuruhku membunuh kapten, aku akan melakukannya tanpa ragu. Bima Sakti. Mereka berulang kali memohon agar Luo Feng memberikan mayat dewa sejati pada mereka. Namun sekarang, karena Luo Feng berada di kamp tentara, mereka tidak bisa menyentuhnya. Jika ingin berdagang, mereka harus patuh. Jawaban Luo Feng selalu tegas. Satu syarat, tukar harta senilai 100.000 kredit militer untuk satu mayat dewa sejati. Jika tidak punya, aku tidak peduli kalian hidup atau mati. Dulu mereka tidak memedulikan nasib Luo Feng. Sekarang Luo Feng pun tidak peduli pada nasib mereka. Namun, para prajurit itu miskin. Hampir tidak mungkin mereka memiliki harta bernilai 100.000 kredit militer. Kapten mungkin memilikinya, tetapi kapten sudah berhasil mendapatkan mayat dewa sejati sendiri. Begitu, Luo Feng menghabiskan waktunya untuk berkultivasi, sambil menunggu ada yang membawa harta sebanding. Setahun penuh berlalu tanpa satu pun kesepakatan. Bima Sakti, kau terlalu rakus. Luo Feng, kau tidak pantas hidup. Menjijikkan. Mereka marah karena tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi Luo Feng tak peduli. Aku tidak peduli kalian semua mati, gumamnya.
3 tahun setelah menyelesaikan misinya, Luo Feng kembali ke titik militer untuk menukar Seven Searing Flying Armor. Dan 33 mayat dewa sejati menjadi kredit militer. Setelah mendapat kredit, ia mulai membeli harta. Harta utama yang ia pilih adalah harta robot Dewa Cakar Emas, seharga 400.000 kredit militer. Kredit militer sisanya ia gunakan untuk membeli satu harta domain tingkat tertinggi, tingkat dewa sejati, seharga 30.000 kredit militer. Luo Feng berdiri di aula rumah batunya di pulau pribadinya, menatap patung emas tegap di depannya. Dewa Cakar Emas. Harta robot bertubuh tunggal. Mirip dengan Dewa Wuci yang misterius, hanya saja jauh lebih lemah, gumamnya. Namun walau lebih lemah dari Dewa Wuci, harta robot itu tetap sangat kuat, bahkan jauh melebihi sayap awan hitam dan banyak harta lain. Pertahanan kuat, serangan kuat, kecepatan pun kuat, lengkap tanpa kelemahan, ujar Luo Feng puas. Inilah alasan ia memilih harta tipe robot, tipe yang tidak memiliki titik lemah. Setelah menjual Seven Searing Flying Armor, ia akhirnya mengumpulkan cukup kredit militer. Coba kita gunakan. Dengan satu niat, patung emas itu menempel pada tubuh Luo Feng. Cahaya emas menelan tubuhnya, mengubah Luo Feng menjadi monster emas bertopeng dengan 2 pasang cakar dan kepala segitiga yang memancarkan aura mengerikan. Armor standar tentara Sungai Pitonnya langsung tersingkir. Ia tidak bisa memakai 2 armor sekaligus. Kekuatan dewa yang membara, serunya. Kekuatan dewa mengalir ke dalam Dewa Cakar Emas. Ukiran-ukiran rahasia di dalam armor bergetar hebat. Namun kekuatan itu sulit dikendalikan. Luo Feng harus mempelajari pola rahasia itu selama lebih dari 3 hari, sebelum akhirnya mampu mengendalikan armor tersebut. Setelah memahami ukiran rahasia itu, kekuatan dewa yang masuk berubah menjadi energi emas yang tersebar ke seluruh tubuh armor. 5 titik utama menjadi pusat konversi energi. Filamen emas muncul, lalu ledakan energi. Benar dugaanku, kata Luo Feng senang. Hanya satu konversi, kekuatannya naik 2 tingkat. Serangan tingkat ke-9ku. Bila memakai Dewa Cakar Emas, bisa menjadi serangan tingkat ke-11. Dengan harta ini, Luo Feng merasa berdiri di puncak samudera semesta. Bahkan lebih kuat daripada guru asal saat berada pada level kekuatan yang sama. Guru asal tidak memiliki teknik kekuatan dewa membara dan tidak memiliki harta robot. Luo Feng mempelajari Dewa Cakar Emas dengan tekun. Ia bahkan mengenakannya ketika masuk ruang warisan perahu makam. Berkali-kali ia terpukau. Tidak heran peradaban kuno memuji harta robot sedemikian rupa. Bahkan makhluk besar biasa bisa meledakkan kekuatan jauh melampaui batasnya menggunakan harta robot. Kalau ini baru robot satu tubuh, bagaimana kalau robot yang dikendalikan ribuan atau jutaan dewa sejati? Luo Feng menghela napas. Dalam perang besar, jutaan dewa sejati mengendalikan satu harta robot. Cukup untuk mengejar dewa raja sekalipun. Waktu berlalu. Tahun ke-5600 sejak Luo Feng masuk ke dunia jin, Wu He datang lagi ke pulaunya. Bima Sakti, kau tahu, kapten dan pasukan lainnya sudah kembali, kata Wu He dengan nada seperti menertawakan mereka. Oh? Luo Feng terkejut. Setelah setengah era, ia hampir lupa soal mereka. Bagaimana keadaan mereka? Hancur total, jawab Wu He sambil menggeleng. Lebih dari separuh pasukan mati. Bahkan Yuluo tewas. Kufa yang membangkitkannya kembali. Yuluo mati? Luo Feng kaget. Pemimpin pasukan seharusnya bisa mengumpulkan kredit militer lebih mudah. Aku dengar pertempurannya kacau sekali. Kapten memaksa Kufa dan Yuluo masuk ke keadaan hiruk pikuk. Yuluo mati, Kufa hampir mati, dan kapten malah mendapat keuntungan. Pasukan berpengalaman itu benar-benar hancur. Tetapi Luo Feng dan Wu He, 2 rekrutan baru, tidak punya rasa simpati. Beberapa dari prajurit yang kembali hidup memendam kebencian pada Luo Feng. Beberapa bahkan memaki ketika melewati pulau Luo Feng. Meski begitu, mereka tahu satu hal. Luo Feng sangat cepat dan piawai menghindar. Dan bila mereka ingin tahu bagaimana Luo Feng membunuh dewa sejati, mereka sebaiknya tidak gegabah. Sayang, hanya kapten yang pernah menyaksikan langsung kemampuan Luo Feng. Dan kapten tidak akan pernah menyebarkan cerita itu ke orang lain.
Sebagian membenci Luo Feng, sebagian tidak peduli, sebagian lagi mencoba berkenalan. Biar saja, kata Luo Feng tenang. Aku hanya seorang pengembara. Sebelum aku meninggalkan dunia jin, semoga kalian masih hidup. Selama masa damai ini, Luo Feng pergi ke militer untuk mengambil misi gelar. Misi gelar berbahaya, tetapi punya peluang 10% untuk hidup. Luo Feng menilai dirinya termasuk 1000 prajurit paling elit, dan ia punya kemampuan membagi tubuh. Jadi, misi gelar bukan hal mustahil. Waktu terus berlalu. Dalam sekejap, satu era penuh lewat sejak Luo Feng pertama kali masuk dunia jin. Waktu mengalir tanpa terasa. Bentuk kehidupan humanoid raksasa itu masih berada di dalam laut semesta. Di luar sana, para makhluk agung dari berbagai kelompok kekuatan tertinggi samudra semesta yang selama satu era penuh selalu menjaga kedamaian, akhirnya tiba. So, cahaya-cahaya berwarna melintas di ruang hampa, lalu semuanya terbang masuk melalui bibir humanoid itu dan memasuki tubuhnya. Di ruang hampa alam semesta miniatur dunia jin, banyak istana harta sejati melayang. Semua harta itu milik berbagai kelompok kekuatan dari 3 era reinkarnasi serta 2 tanah suci besar samudra semesta. Pada era pertama, mereka hanya mengirim pasukan kecil untuk menyelidiki. Namun kali ini, mereka memasuki dunia jin dalam jumlah besar. Di tengah kumpulan istana harta sejati itu, berdiri sebuah menara 9 tingkat. Tubuh lautan terpencil Luo Feng memandang sekeliling. Dunia jin penuh bahaya. Ikuti aku saat masuk. Aku akan membawa kalian langsung ke gerbang kamp militer tentara timur. Setelah itu, kalian akan masuk tentara. Kalian semua sudah tahu betapa berbahayanya menjadi tentara di sini. Setelah masuk, kalian hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Para penguasa alam semesta pun menjawab satu persatu. Tentu saja. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, terima kasih telah memimpin kami. Tubuh lautan terpencil Luo Feng mengangguk. Tubuh barunya ini memiliki gen kehidupan sempurna, sehingga kekuatan tubuh ketuhanannya setara dengan tubuh asli penduduk bumi dan tubuh binatang bertanduk emas. Pemimpin kota primal kaos berkata, Luo Feng, kali ini ada 36 penguasa alam semesta dari aliansi kami. Semuanya bukan manusia. Tugasmu hanya membimbing mereka saat awal masuk. Setelah itu, keselamatanmu sendiri yang paling penting. Aku mengerti, jawab Luo Feng sambil tersenyum. Tiba-tiba warna dinding membran dunia jin berubah putih. Itu pertanda hambatan sedang berada pada titik terendah. Waktu terbaik untuk masuk. Warnanya berubah. Kita bisa masuk. Kita akan memasuki tanah paling berbahaya keempat, dunia jin. Harta-harta istana pun menembus dinding membran dan masuk ke dunia jin. Sementara itu, titik-titik cahaya keluar, menandakan gelombang pertama yang dulu masuk masih bertahan hidup. So, kapal perang perak, Boat of Mausoleum, melaju cepat. Pergi, kata tubuh lautan terpencil Luo Feng. Menara bintang mendekat. Pintu Boat of Mausoleum terbuka. Para penguasa alam semesta dari aliansi Hong pun masuk. Hanya Luo Feng dan pemimpin kota primal kaos yang masih di menara bintang. Hah? Pemimpin kota primal kaos melihat tubuh ketuhanan Luo Feng melemah cepat, hingga tinggal sekitar 80%. Aku kehilangan banyak tubuh ketuhanan saat berada di dunia jin, jelas Luo Feng. Sekarang tubuh asliku dan tubuh binatang bertanduk emas ada dekat sini, jadi aku bisa memulihkannya dengan cepat. Di dunia jin, memulihkan kekuatan dewa sangat sulit. Satu era berlalu, namun Luo Feng hanya memulihkan sebagian kecil saja. Di dalam kapal perang emas lain, Dewa Iblis mengamuk menyombong kepada Beiqi. Hahaha! Aku sudah mempelajari teknik rahasia baru dari kekuatan dewa yang berkobar. Dengan harta sejati tipe serangan yang baru kudapatkan, aku bisa melepaskan kekuatan tempur tingkat 10 meski di samudra semesta, setara dengan guru asal saat berada di tingkatku. Haha, lihat ini, kapal perang baruku. Beiqi hanya bisa memaksakan diri mendengarkan kesombongannya. Hong. Kapal Dewa Iblis mengamuk menabrak sebuah istana harta sejati berbentuk bola. Siapa berani menabrak istana klan mata dewa? Makhluk agung di dalamnya berteriak marah.
Ini aku mengamuk. Kenapa? Mau apa? Jawabnya tanpa rasa takut. Klan Mata Dewa langsung berhenti bicara. Mereka tahu karakter mengamuk yang suka menabrak siapapun sesuka hati. Berangkat. Luo Feng berdiri di aula Boat of Mausoleum. Di belakangnya, 36 penguasa alam semesta dari aliansi Hong siap bergerak. So, Boat of Mausoleum terbang menuju dunia jin. Dalam kapal perang hitam Tanah Suci Bulan Ungu, hampir 100 penguasa alam semesta berkumpul. Leluhur memberi perintah. Begitu kita masuk dunia jin, target pertama adalah Luo Feng, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Jika tentara menggunakan serangan jiwa untuk memusnahkannya, semua tubuhnya akan lenyap tanpa bisa bangkit lagi. Pertama kita harus menemukan keberadaannya. Kapal Luo Feng sudah berangkat. Kejar, Hong. Kapal perang hitam itu terbang mengikuti Boat of Mausoleum menuju dunia jin. Pada era pertama, hanya sedikit yang masuk dunia jin dan sebagian besar tewas. Karena itu, banyak kelompok harus mengandalkan informasi yang tidak pasti. Kini, pada era kedua, total lebih dari 1000 penguasa alam semesta memasuki dunia jin. Namun itu masih jauh lebih sedikit dibandingkan era pertama, yang memiliki lebih dari 2000. Kita kehilangan mereka. Saat Tanah Suci Bulan Ungu masuk dunia jin, mereka sadar Boat of Mausoleum sudah teleportasi. Tapi kita tahu lokasi pendaratan mereka berada di wilayah tentara timur. 20 orang menuju tentara utara, 20 ke selatan, 20 ke barat, sisanya ke tentara timur. Kapal hitam itu pun menyebar menuju 4 kamp besar dunia jin. Di dalam kamp militer tentara Sungai Piton, wilayah tentara timur. Bima Sakti, Bima Sakti. Wu He memanggil dari langit. Luo Feng keluar dari rumah batunya. Para prajurit bersiap untuk menjalankan misi era ini, kata Wu He. Ada 9 rekrutan baru dari era lalu. Mereka akan menjalankan misi bersama kita. Ayo berangkat. 9 prajurit baru? Luo Feng terkejut. Tim kami baru menyelesaikan misi tingkat bencana dan kehilangan banyak orang. Jadi 9 orang itu ditempatkan untuk mengisi kekurangan. Jelas Wu He. Aku mengerti, tapi Wu He, kali ini aku tidak ikut misi. Tidak ikut? Wu He bingung, tapi tidak bertanya lebih jauh. Luo Feng menuju pulau warisan dasar, titik kumpul. Ia langsung menghampiri 9 anggota baru. Dengar, Kufa cukup bagus. Ikuti dia. Tapi jangan pilih kapten. Kalau tidak ingin mati sia-sia, jangan mendekat padanya. Para prajurit baru terkejut. Bima Sakti! Kapten marah. Luo Feng menatapnya. Apakah aku salah? Permusuhan keduanya terlihat jelas. Kapten sangat iri sekaligus takut pada Luo Feng, yang kini jauh lebih kuat. Baik, kita terima misi militer, ujar kapten. Setelah hampir 1 hari, cahaya besar menyelimuti para prajurit. Semua menerima misi. Para prajurit lain mendapat misi sederhana. Luo Feng mendapatkan misi gelar. Lembah Raja Suci, tempat tinggal yang mulia Raja Suci di masa lalu. Jadi misi gelar ada di sana. Luo Feng menatap jauh dengan penuh tekad. Tempat misi untuk mendapatkan gelar Master Hukum adalah Lembah Raja Saleh, tempat tinggal yang mulia Raja Saleh, sosok yang menciptakan Dewa Wuci. Di lembah itu berdiri menara Wuci setinggi 9 lantai. Lantai ke-9 adalah lantai tertinggi, dan hanya Raja Saleh yang pernah mencapainya. Tujuan misi adalah memasuki menara Wuci dan mencapai lantai 9. Siapapun yang berhasil akan menerima gelar tersegel. Hadiah bagi yang kembali hidup adalah 10.000 kredit militer, dan manfaat gelar tersegel tidak terhitung jumlahnya. Tidak ada hukuman bila gagal, tetapi tingkat kematian mencapai sekitar 90%. Karena itu, para peserta biasanya membawa harta sejati tipe istana atau harta sejati tipe automaton, tetapi angka kematian tetap tinggi. Luo Feng mengingatkan dirinya untuk tidak ceroboh. Jika dia mati, semua harta berharganya seperti Dewa Cakar Emas, perahu mausoleum, pedang hantu darah, dan armor Sungai Piton akan direbut orang lain, dan dia akan menjadi bahan tertawaan. Kapten kemudian berkata bahwa misi ini mudah selama para rekrutan baru tidak bertindak sembrono. Ia mengajak 9 rekrutan baru bergabung ke kelompoknya. Namun Kufa mengejek dan berkata bahwa mengikuti kapten hanya akan membawa mereka pada kematian. Wu He pun memilih bergabung dengan Kufa. Rekrutan lain menatap Luo Feng.
karena mereka tahu Kapten maupun Kufa sama-sama takut padanya. Luo Feng berkata bahwa jika mereka ikut Kufa, setidaknya Kufa tidak memiliki kekuatan untuk mengorbankan mereka. Mendengar itu, sebagian rekrutan yang ragu akhirnya bergabung ke pihak Kufa. Para prajurit Kapten marah dan menuduh Luo Feng ingin memusuhi Kapten. Luo Feng hanya menjawab bahwa Kapten tidak pantas menjadi musuhnya. Ia lalu berkata pada Kufa dan Wu He bahwa sudah waktunya pergi dan terbang menuju lubang cacing ruang di dekat situ. Kufa dan pasukannya mengikuti. Meski masih kesal, mereka sadar mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepada Luo Feng. Kapten hanya berkata agar membiarkan Luo Feng untuk sementara, membuat prajurit-prajurit lamanya bingung karena biasanya Kapten sangat arogan dan kejam. Di luar kamp militer tentara timur, banyak lubang cacing aktif dan para prajurit dari berbagai pasukan menuju misi mereka. Di tempat itu, 10 master alam semesta dari Tanah Suci Bulan Ungu sedang mengawasi kawasan tersebut. Mereka mendapat perintah untuk berjaga selama 100 tahun, menunggu kemunculan Luo Feng. Ketika melihat tentara Sungai Piton keluar dari salah satu lubang cacing, 6 master alam semesta fokus memperhatikan. Mereka melihat Luo Feng berbicara dengan Wu He dan Kufa. Karena penampilan Luo Feng berubah dan dia memakai armor lengkap, mereka tidak langsung mengenalinya. Namun setelah melihat gerakan bibir dan mendengar nama Bima Sakti, mereka curiga. Seorang master alam semesta terbang mendekat untuk memastikan. Saat melewati Luo Feng, ia merasakan auranya. Luo Feng merasakannya juga. Aura itu milik master Tanah Suci Bulan Ungu yang pernah ia temui di Laut Semesta. Namun Luo Feng tidak peduli. Di dunia jin, Tanah Suci Bulan Ungu tidak punya otoritas apapun. Ia segera pergi menggunakan kapal perangnya. Master Alam Semesta itu langsung melapor bahwa ia telah memastikan prajurit Sungai Piton tadi adalah Luo Feng. Di Tanah Suci Bulan Ungu, 10 Master Alam Semesta berlutut di hadapan leluhur Bulan Ungu. Salah satu dari mereka memastikan bahwa nama militer Luo Feng di dunia jin adalah Bima Sakti, dan ia merasakan sendiri aura tubuh dewa aslinya. Leluhur Bulan Ungu memerintahkan mereka untuk menyelidiki unit mana di tentara Sungai Piton, tempat Luo Feng berada. Setelah itu mereka harus menunggu Luo Feng kembali ke kamp militer. Saat Luo Feng sudah masuk perangkap, barulah mereka boleh memulai pembunuhan. 10 Master Alam Semesta menerima perintah tersebut. Luo Feng berangkat menuju lembah Raja Saleh. Sementara itu, jauh di alam semesta purba, di wilayah manusia, gelombang dahsyat terus bergerak di seluruh samudra jauh yang sangat luas. Samudra ini seakan tidak memiliki akhir. Setelah lebih dari 8 juta tahun, ukurannya sudah berkali-kali lipat dibanding masa perang antara manusia dan aliansi ras-ras besar. Samudra jauh begitu megah sampai setiap makhluk kuat yang memasuki wilayah rahasia utama langsung terkejut melihatnya. Ini samudra jauh yang tak berujung. Itu tubuh dewa yang terpisah dari pemimpin gerombolan Bima Sakti. Dulu saat perang, hampir 1000 master alam semesta menyerangnya, tapi tidak ada yang bisa menembus pertahanannya. Seberapa besar tubuh dewa seperti itu? Bahkan jika dia terus membakar kekuatan dewa, menghabiskannya sampai habis, akan butuh waktu yang sangat lama. Sebuah kapal luar angkasa melintas di langit samudra jauh. Para pejuang abadi dan penguasa sektor di dalamnya menatap lautan itu dengan kagum. Dalam rentang waktu lebih dari 8 juta tahun, status umat manusia di alam semesta purba meningkat sangat drastis. Pertempuran kecil antara kubu manusia dan kubu ras-ras besar terus terjadi. Para penguasa sektor, pejuang abadi, bahkan para ksatria sudah terbiasa bertarung. Sesekali para master alam semesta pun turun tangan. Berita tentang setiap pertempuran disebarkan ke seluruh ras manusia, sehingga semangat bertarung selalu menyalau. Di bawah pendidikan umat manusia, generasi baru penguasa sektor dan pejuang abadi tidak pernah lupa 2 nama. Pemimpin kota Primal Chaos dan pemimpin gerombolan Bima Sakti. Mereka mungkin tidak mengerti sepenuhnya apa itu eksistensi tertinggi alam semesta. Tapi mereka tahu bahwa kedua tokoh itu adalah pilar terbesar umat manusia. Tubuh lain, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Sebenarnya berapa besar sekarang? Katanya samudra jauh terus mengembang. Dulu diameternya lebih dari 1 triliun kilometer. Sekarang pasti jauh lebih besar dari itu.
Sang kaisar abadi yang mengemudikan kapal itu berkata, "Ukuran samudra jauh sekarang sudah lebih dari 2 tahun cahaya." 2 tahun cahaya? Itu tubuh dewa yang luar biasa besar. Dulu hampir 1000 master alam semesta menyerangnya, tapi tetap tak bisa menembus pertahanannya. Sekarang dia pasti benar-benar tidak terkalahkan. Para penguasa sektor dan pejuang abadi terdiam oleh kekaguman. Kapal itu terus terbang. Samudra jauh tetap tenang meski begitu besar. Di era ini, fokus umat manusia semakin tertuju pada pengembangan talenta. Setelah banyak warisan peradaban kuno ditemukan, makin banyak penguasa sektor dan pejuang abadi dikirim ke wilayah rahasia utama atau ke kota primal kaos untuk berlatih. Siapapun yang melihat samudra jauh pasti terpesona. Di bagian tengah samudra jauh terdapat ruang hampa berdiameter sekitar 10 miliar kilometer. Tidak ada setetes air pun di sana, seolah pusat samudra jauh membentuk sebuah gelembung raksasa. Di dalam ruang hampa itu melayang berbagai benda dari seluruh alam semesta. Logam, mineral, tanah, cairan, tanaman, benih kehidupan, bentuk kehidupan khusus, bahkan mayat dari berbagai ras, dari alam semesta purba, dari samudra semesta, bahkan dari dunia jin. Segalanya ada di sana. 1 triliun jenis logam, 1 triliun bentuk energi unik, 1 triliun jenis tanaman. Semua bentuk kehidupan, dari organisme bersel 1 hingga mayat master alam semesta. Bahkan setetes darah dewa dari sayap putih Shiwu Wings. Luo Feng mengaktifkan teknik warisan, ciptakan. Semua benda itu masuk ke dalam sebuah domain khusus. Domain ini tidak bisa dilatih, hanya muncul saat teknik itu digunakan. Apapun yang masuk ke dalam domain tersebut, otomatis dianalisis sampai ke asal kehidupan. Begitu banyak logam, begitu banyak tanaman, dan terutama darah serta sisik dewa sejati dari dunia jin. Semoga kali ini aku bisa menemukan sesuatu. Luo Feng sangat bersemangat. Dulu dia terjebak dalam jalur kekuatan dewa, karena terlalu sedikit sampel dewa sejati yang bisa dianalisis. Setetes darah dewa sangat mahal dan terlalu sulit dipahami. Kini tetesan darah, sisik, hingga helai rambut dewa terus dianalisis. Struktur asal kehidupan tampil di hadapannya. Begitu rumit dan misterius, jauh melebihi kerajaan badak kaisar. Luo Feng tidak perlu meneliti semuanya sampai detail. Yang dia butuhkan hanyalah menemukan perbedaan antara struktur master alam semesta dan dewa sejati, lalu menyesuaikan tubuhnya sendiri. Banyak sekali kemungkinan, tapi tak satu pun yang cocok. Sementara samudra jauh melakukan analisis, binatang bertanduk emas Luo Feng sedang berlatih di ruang pewarisan dunia jin dengan percepatan waktu 10.000 kali lipat. Kekuatan dewa pecah. Salah satu cakar emasnya pecah menjadi kekuatan dewa. Hidup gabung kembali. Luo Feng mencoba mengubah struktur dasar kekuatan ketuhanannya. Ia mencoba mengubah gen kehidupannya sendiri. Namun percobaannya gagal. Ia mencoba lagi. Gagal. Gagal. Gagal lagi. Namun dari setiap kegagalan, ia mendapat pemahaman baru. Asal kehidupan adalah hasil evolusi alam semesta. Misterinya begitu dalam. Namun jalur kekuatan dewa memberi keuntungan besar dalam menciptakan teknik rahasia. Waktu berlalu cepat di ruang latihan. Dengan percepatan waktu, 160 tahun berlalu hanya dalam sekejap. Aku bisa berhasil. Aku sudah sangat dekat. Hidup gabung kembali. Kekuatan dewa yang menjadi cakar terurai dan berubah dari dalam. Segalanya berhenti. Struktur dasar berubah. Jika stabil, itu berarti berhasil. Jika tidak, kekuatan dewa itu akan hancur dan kembali ke bentuk awal. Ini stabil. Luo Feng menahan napas lalu memeriksa kekuatan dewanya. Ke-16.000 kali. Aku berhasil. Aku menembus batas gen sempurna. Tanpa sampel dewa sejati dari dunia jin, dia mungkin butuh waktu tak terhitung untuk mencapai titik ini. Kini, berkat banyaknya darah, sisik, dan rambut dewa sejati, dia hanya butuh sedikit lebih dari 100 tahun waktu latihan. Tubuh dewa gabung kembali. Seluruh binatang bertanduk emas pecah menjadi kekuatan dewa, lalu membentuk tubuh baru yang jauh lebih kuat. Tubuh asli Luo Feng juga langsung berevolusi.
Tingkat gen kehidupan melonjak menjadi 16.000 kali, tetapi tubuh dewanya susut hingga 60%. Binatang bertanduk emas, lalu mengisi ulang kekuatan dewa hingga kembali penuh. Tubuh Luo Feng terasa baru, kuat, dan segar. Negara dewa di dalam dirinya pun siap berkembang menjadi miniatur alam semesta kapan saja. Itu berarti dia bisa melangkah ke tingkat dewa sejati bila dia menginginkannya. Namun 16.000 kali masih jauh dari targetnya. Jalur kekuatan dewa baru dianggap memasuki tingkat pertama bila mencapai 30.000 kali. Pada tingkat itu, tubuh dewa bisa bertambah tinggi 10 kali lipat. Dengan darah dan sisik dewa sejati ini mencapai 30.000 kali bukan lagi mimpi. Ia sudah latihan lebih dari 100 tahun, tapi di dunia luar baru lewat 4 hari. Menuju lembah Raja Saleh, ia masih butuh sedikit lebih dari sebulan lagi. Setengah bulan kemudian, dari atas perahu mausoleum, Luo Feng melihat sebuah benua besar yang mengapung di tengah lautan tak berujung. Itulah lembah Raja Saleh. Kita sudah tiba. Fokus Luo Feng teralihkan dari latihan. Ia akan segera memulai misi yang sangat sulit untuk mendapatkan gelar tertinggi. Di atas kapal perang perak, Luo Feng memandang ke bawah menuju benua luas yang terlihat di kejauhan. Saat kapal melakukan teleportasi jarak jauh dan jarak makin menutup, bentuk benua itu menjadi semakin jelas. Benua itu disebut Sektor Raja Dewa. Secara teknis, dunia jin memiliki 5 benua besar. Tentara timur, barat, utara, dan selatan masing-masing menguasai wilayah daratan dan sebagian lautan. Di lautan luas terdapat banyak pulau, dan yang terbesar adalah Sektor Raja Dewa. Tempat itu adalah kediaman yang mulia Raja Dewa, sehingga statusnya istimewa meskipun ukurannya tidak sebesar 4 benua utama lainnya. Karena status khusus itu, tempat ini dianggap sebagai salah satu dari 5 benua besar. Sektor Raja Dewa. Luo Feng menatap ke bawah. Sekilas, seluruh benua dipenuhi pegunungan dan danau yang membentang indah. Namun, Luo Feng tiba-tiba terkejut. Pola pegunungan itu seperti ukiran hukum alam, dan bahkan danau-danau di dalamnya terlihat seperti simpul formasi. Hanya dengan melihat dari jauh, berbagai misteri hukum seperti menyerbu pikirannya, tetapi semuanya terlalu dalam untuk bisa ia pahami saat ini. Benar, Luo Feng bergumam. Berdasarkan informasi yang ia dapatkan, Sektor Raja Dewa adalah tempat tinggal Raja Dewa. Biasanya, para jiwa hidup dari dunia jin tidak diperbolehkan masuk. Luo Feng hanya bisa datang ke sini karena ia mengambil misi penerimaan gelar. Tempat tinggal Raja Dewa tentu penuh formasi, teknik rahasia, dan bahaya yang dirancang untuk menjaga wilayahnya. Saat perahu mausoleum tetap melayang di udara, tiba-tiba muncul satu sosok dari tanah di bawah. Sosok itu langsung terbang mendekat dan memberi peringatan keras. Atas dasar Sektor Raja Dewa, masuk tanpa izin dilarang. Berhenti. Dalam sekejap, ruang dan waktu di sekitar perahu mausoleum seolah terisolasi. Kapal itu bahkan tidak bisa mencoba kabur. Dewa ruang hampa sejati. Luo Feng terkejut. Luo Feng keluar dari kabin dan segera memperkenalkan diri dari kejauhan. Saya Milky Way, prajurit dari Tentara Sungai Piton, Tentara Timur. Saya datang menjalankan misi penerimaan gelar. Milky Way! Dewa ruang hampa itu memeriksa dari jauh. Huah! Ruang dan waktu kembali normal. Ikuti aku, katanya. Luo Feng segera menyimpan perahu mausoleum dan terbang mengikuti dewa itu. Menghadapi seorang dewa ruang hampa sejati, membuat perlawanan sama sekali tidak masuk akal. Dewa itu adalah humanoid dari ras suku. Tubuh perunggu keemasan, 6 telinga, dan mata merah yang bersinar. Aura dominannya terasa bahkan di tengah ruang hampa. Milky Way menghormat, tuanku. Luo Feng memberi salam. Aku Chang Utara, penjaga Sektor Raja Dewa, jawabnya. Ikut aku akan membawamu ke lembah Raja Dewa. Tanpa aku, kamu tidak akan bisa mencapainya. Luo Feng mengangguk. So! Mereka menempuh teleportasi jarak jauh menuju lembah Raja Dewa. Tuanku Chang Utara, Luo Feng akhirnya bertanya. Aku merasa benua ini dipenuhi pahatan hukum. Apakah itu berarti ada bahaya di mana-mana? Chang Utara tersenyum tipis. Benar,
Sektor Raja Dewa penuh bahaya. Benua ini terlalu luas. Bahkan jika banyak ahli hukum dan dewa sejati dibiarkan berkeliaran, para penjaga tidak mungkin mengawasi semuanya. Semua yang masuk tanpa izin akan langsung terancam musnah. Karena itulah, tidak ada yang berani masuk. Ia melanjutkan, dan pahatan hukum itu, karena seluruh sektor Raja Dewa sebenarnya adalah harta sejati tipe automaton buatan yang mulia Raja Dewa. Harta sejati tipe automaton sebesar ini? Luo Feng tak percaya. Perahu semesta saja panjangnya 100 juta tahun cahaya. Sedangkan sektor Raja Dewa, salah satu dari 5 benua besar, memiliki diameter lebih dari 1 miliar tahun cahaya. Mustahil rasanya sesuatu sebesar itu adalah sebuah harta sejati. Haha, yang mulia Raja Dewa adalah ahli terbaik dalam menciptakan harta automaton, kata Chang Utara bangga. Benua ini hanyalah produk eksperimen yang ia tinggalkan. Yang mulia masih memiliki sektor Raja Dewa lain, harta sejati yang selalu ia bawa ketika menjelajahi dunia tanpa akhir. Luo Feng terdiam. Bentuk humanoid raksasa yang pernah ia lihat sebelumnya, jika benar itu adalah Raja Dewa. Mengapa ia bisa jatuh ke keadaan seperti sekarang? Mengapa dunia jin menjadi dapat diakses para master dari laut semesta, tetapi makhluk hidup dari dunia jin justru mati jika keluar? Seolah-olah dunia jin dan laut semesta saling bertentangan. Setelah percakapan panjang, mereka tiba di atas lembah indah. Ini lembah Raja Dewa, kata Chang Utara. Dulu, Yang Mulia sering berdiam di sini. Aku sudah memberitahu penjaga lembah. Saat kamu tiba, sebutkan tujuanmu. Mereka tidak akan menghalangi. Terima kasih, tuanku. Chang Utara lalu menunjuk sebuah menara tinggi. Dan itu Menara Wuci. Semoga kau menyelesaikan misi penerimaan gelarmu dan keluar hidup-hidup. Ia menghilang. Luo Feng menatap menara 9 lantai itu. Aku harus hidup dan mencari tahu mengapa tidak ada ahli hukum yang pernah mencapai puncak. Aku harus tahu apa yang menghalangi. So, Luo Feng langsung menuju lembah. Keamanan lembah Raja Dewa sangat ketat. Namun para penjaga sudah tahu tujuan Luo Feng, sehingga tidak menghalanginya. Mereka hanya memberi satu pesan, di lembah Raja Dewa terbang dilarang. Luo Feng pun berjalan menuju Menara Wuci. Menara itu menjulang lebih dari 1000 tahun cahaya. Di depan pintu masuk, 6 sosok berjaga. Salah satunya, seekor binatang bertanduk tunggal yang merupakan satu-satunya dewa sejati di sana, memanggilnya. Prajurit kemari. Kamu adalah prajurit ke-6, katanya. Setiap 10 prajurit masuk bersama. 3 gelombang sudah masuk. Kamu adalah gelombang ke-4. Tunggu sampai jumlahnya genap 10. Luo Feng mengangguk. Di sekitar padang rumput, para prajurit lain sedang beristirahat. Salah satunya, seorang humanoid jangkung kurus dengan janggut hitam dan baju perang bergambar binatang, mendekat. Python River Army, kamu dari tentara timur? Tanyanya. Kamu dari Sleeping Dragon Army? Luo Feng balas bertanya sambil tersenyum. Prajurit itu mengangguk. Aku Xu Zhong dari Tentara Naga Tidur. Aku Milky Way dari Tentara Sungai Piton. Xu Zhong tampak senang. 4 prajurit lain dari pasukan lain. Senang bertemu prajurit Tentara Timur di sini. Kau pasti baru. Aku belum pernah melihatmu. Saya memang anggota baru. Xu Zhong terkejut lalu tertawa. Pantas. Untuk prajurit baru bisa masuk dalam misi penerimaan gelar di Menara Wuci. Itu berarti kau sangat kuat. Kau pasti akan terkenal di pasukan khusus Tentara Timur. Luo Feng hanya tertawa kecil. 6 hari berlalu. Para prajurit tiba satu persatu. Kita sudah punya 10 prajurit, teriak dewa sejati bertanduk tunggal. Kalian adalah gelombang ke-4. Peringatan. Lebih dari separuh prajurit gelombang ketiga sudah mati. Semoga aku bisa melihat kalian keluar hidup-hidup. Para prajurit terkejut. Bahkan Luo Feng pun tak menyangka tingkat kematiannya setinggi itu. Hong. Pintu raksasa setinggi beberapa ratus tahun. Cahaya perlahan terbuka. Cahaya warna-warni memancar dari dalam. Begitu menyilaukan hingga sulit dilihat. Tekanan menakutkan mengalir keluar dari Menara Wuci. Masuk!
kata dewa sejati itu. Luo Feng dan para prajurit lainnya, total 10 orang dari 4 pasukan dunia jin, saling bertatapan. Hampir bersamaan, mereka berubah menjadi cahaya dan melesat menuju gerbang raksasa, lalu keluar dari sana. Tidak ada satupun prajurit yang berani berteleportasi sembarangan, karena misi untuk meraih gelar ini berada pada tingkat bahaya yang sangat tinggi, dan semuanya memahami hal itu. Di Menara Wuqi, lantai pertama adalah padang pasir luas yang dipenuhi angin dingin. Udara sangat menusuk, dan embun es tampak tipis menyelimuti butiran pasir. Di kejauhan, portal ruang berdiri menjulang. So! Ke-10 prajurit itu terbang melewati portal dan mengamati keadaan sekitar sebelum turun ke permukaan gurun. Ini lantai pertama Menara Wuqi. Luo Feng melihat hamparan pasir yang tak berujung. Bahkan portal ruang yang baru saja mereka lewati telah lenyap tanpa jejak. Prajurit jangkung dan kurus, Shuzong, mengirim suara ke Luo Feng. Menara Wuqi ini sangat berbahaya. Bima Sakti, menurutmu bahaya ada di mana? Apa mungkin di bawah gurun ini? Aku tidak tahu, jawab Luo Feng pendek. 10 prajurit, 6 dari ras humanoid dan 4 dari ras binatang, berlatih dengan penuh kewaspadaan. Dari 10 orang itu, hanya Luo Feng dan Shuzong yang berasal dari pasukan timur. Karena itu, keduanya secara alami lebih dekat agar dapat saling membantu bila bahaya datang. Hong! Ketenangan gurun buyar oleh suara ledakan besar. Gelombang energi menyebar ke segala arah dan terasa di seluruh area tak berujung. Luo Feng dan prajurit lain menoleh ke arah sumbernya. Di langit jauh di atas, cahaya menyilaukan turun seperti riak cepat. Dalam hitungan detik, terbentuklah berkas cahaya cayan raksasa yang menghubungkan langit dan pasir. Apa itu? Kekuatan tekanannya sangat kuat. Para prajurit dipenuhi keraguan. Tiba-tiba, di permukaan berkas cahaya tersebut muncul banyak karakter hitam besar. Setiap karakter memancarkan niat membunuh yang sangat kuat, langsung menghantam pikiran setiap prajurit. Bahkan mental Luo Feng yang kokoh pun terguncang. Matanya sedikit memerah dan emosi dalam hatinya bergolak. Karakter hitam itu membentuk pesan. Ini adalah lorong menuju lantai kedua, Menara Wuqi. Untuk memasukinya, kalian harus membunuh 1 prajurit. Jika tidak membunuh siapapun, kalian akan terkurung di sini selamanya. Sebelum gerbang dibuka untuk kelompok berikutnya, siapapun yang belum memasuki lantai kedua akan dimusnahkan. Bersembunyi di dalam harta perang juga dianggap gagal. Hukuman akhirnya tetap pemusnahan. Niat membunuh itu begitu kuat, sampai membuat setiap prajurit merasa tertekan hingga batasnya. Tidak ada tipuan yang bisa dilakukan di Menara Wuqi. Semua dari mereka yakin aturan itu sungguh berlaku. Seseorang harus membunuh 1 prajurit untuk naik ke lantai 2. Luo Feng terkejut. Itu berarti setidaknya 5 orang dari kami akan mati. Saat itu juga Luo Feng mengerti mengapa Dewa Sejati bertanduk 1 di luar, mengatakan bahwa setengah dari semua prajurit pada 3 gelombang pertama gugur. Siapa yang harus dibunuh? Mata Luo Feng menyapu sekeliling. Karena mereka memasuki tempat ini bersama, semua berdiri cukup dekat satu sama lain. Setiap prajurit kini waspada, memikirkan siapa lawan terbaik untuk diserang. Jika salah memilih dan ternyata lawannya jauh lebih kuat, mereka sendiri yang akan mati. Huah! Tanpa suara, ruang di sekitarnya membeku. Tanda bahwa banyak prajurit bertindak serempak. Hong, ledakan keras meletus. Prajurit pertama bergerak, disusul lainnya. Dalam sekejap, pertempuran pecah. Mengaum! Seekor binatang bersayap bersisik menerjang Luo Feng. Rasakan ini! Teriak seorang prajurit kekar dengan palu besar yang dikelilingi petir. Palu itu jelas merupakan harta otomaton. Tembakan hitam melesat menuju kepala Luo Feng. 3 prajurit menyerangnya sekaligus. Luo Feng tertawa kecil. Ketika di luar Menara Wuqi, ia memang sengaja bersikap menantang untuk memancing reaksi seperti ini. Dan sekarang, justru mereka yang salah memilih. So, Luo Feng mundur cepat. Hong! Ribuan kepingan salju muncul dan membentuk domain dingin.
Harta domain tingkat dewa sejati yang pernah ditukar, Luo Feng kini mengurung ketiga musuhnya. Dalam domain itu, Luo Feng mengenali ketiganya. Seekor binatang bersayap, prajurit kekar, dan mengejutkannya, Xu Zhong dari pasukan timur. Xu Zhong, Luo Feng mengirim suara marah. Kita satu pasukan. Ini baru lantai pertama. Kenapa menyerangku? Kau rekrutan baru. Xu Zhong membalas dingin. Jika bukan kau yang kubunuh, siapa lagi? Cahaya ungu muncul dari tubuh Xu Zhong, menahan tekanan domain. Ternyata ia juga memiliki harta domain sendiri. Hah! Luo Feng tertawa pendek. Ia paling membenci orang semacam Xu Zhong. Dengan satu langkah, Luo Feng berubah menjadi bayangan pedang. Ia menghindari prajurit kekar dan langsung menerjang Xu Zhong. Gerakan Luo Feng sederhana, namun kecepatan dan kelincahannya membuat ketiga musuhnya berubah wajah. Tidak bagus, Xu Zhong mendesis. Huah! Dalam sekejap, tubuh Xu Zhong berubah menjadi burung putih besar, harta otomaton Beep Bird, yang terkenal sangat cepat dalam melarikan diri. Untuk menukarnya, seseorang harus membayar 600.000 kredit militer. Beep Bird melesat jauh sebelum Luo Feng sempat mendekat. Kau cepat, itu saja, gumam Luo Feng. Ia tidak mengejar lebih jauh. Dua prajurit lainnya juga mulai melarikan diri. Prajurit kekar mengeluarkan sepasang sayap hitam dan terbang pergi. Sementara itu, binatang bersayap bersisik melarikan diri paling lambat. Salahmu sendiri lambat. Luo Feng menggeram dan mengejar. Hong. Tubuhnya berubah menjadi humanoid raksasa dengan cakar emas. Dewa cakar emas, harta otomatonnya. Kekuatan ilahinya menyala hingga tahap pertama, membuat cakar emas itu memancarkan aura buas. Tidak! Binatang bersisik itu menatap ke belakang dan terkejut melihat betapa cepat Luo Feng mengejar. Ia menyesal tidak menukar harta untuk melarikan diri. Harta serang miliknya tidak berguna melawan kecepatan Luo Feng. Hong! Luo Feng menebas dari udara dengan teknik pedang cahaya air dan api. Meski baru tahap pertama pemusnahan, tingkatnya jauh lebih tinggi dibanding lawan. Huah! Cakar emas mengiris kepala binatang bersisik itu tanpa memberi kesempatan. Tubuh makhluk itu terpental keras ke pasir gurun. Huah!